Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Habibi Qolis Al-Ghifari. Saya siswa dari SMK Negeri 24 Jakarta Timur. Pada kali ini saya mengikuti pelatihan di Pempat Jakarta Timur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa yang sudah saya pelajari di Pempat Jakarta Timur ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melampirkan tentang apa yang sudah saya pelajari di P4 di pertemuan kali ini. Di kesempatan kali ini di P4 ini saya belajar mengenai bahasa pemrograman Node.js yang disambungkan ke MySQL. Dan pertama-tama ini adalah hasil dari apa yang telah saya pelajari di P4 ini. Data pengguna yang disambungkan ke MySQL. Di data pengguna ini kita bisa melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Pertama-tama di sini kita bisa melihat data pengguna dan di sini ada isi dari data pengguna tersebut. Isi ini sebenarnya diambil dari database tersebut yang ada di MySQL localhost. Pertama, di sini kita bisa lihat ada read dan di sini bisa ditambah pengguna, edit, dan delete. Mari kita tambah pengguna dulu, yaitu create. Oke, di sini kita panggil ulang di bagian sini JS, kita run, kita panggil tadi root yang tadi pengguna. Di sini kita akan tambah pengguna, di sini kita akan create pengguna, kita akan masukkan nama baru Budi dan emailnya budi@gmail.com dan kita akan masukkan password terserah apapun. Create pengguna. Apa yang sudah kita create tadi akan masuk ke list di sini. Dan di sini ada dua pilihan selain itu, edit dan delete. Mari kita coba edit. Di sini edit, delete, maka data yang tadi akan ke delete. Dan selanjutnya edit. Di sini sudah terlampir data-data yang sebelumnya, sudah diambil dari database sebelumnya, maka kita tinggal mengeditnya. Misalnya kita edit tambah satu di sini, dan passwordnya kita edit lagi. Kita update pengguna dan pastinya semua akan ke-update di sini. Oke, selanjutnya saya akan melampirkan codingan yang digunakan untuk membuat data pengguna ini. Pertama-tama sebelum itu kita harus menyalakan XAMPP-nya dulu. Di XAMPP ini kita nyalakan di MySQL dan Apache-nya, dan di MySQL ini ada tulisan admin. Di sini kita klik untuk masuk ke database tersebut. Dan kita membuat suatu database yang kita beri nama pretest. Dan di pretest ini kita membuat tabel baru yang diberi nama pengguna. Di pengguna ini kita isi dengan ID, nama, email, dan password. Seperti yang sudah saya bilang, nama-nama yang ada di data pengguna ini diambil dari database yang ada di sini. Habibi1, dan passwordnya sama. Dari sini kita akan lanjut ke codingannya. Kita buka VS Code dan ini adalah codingannya. Pertama-tama untuk memulai codingan, kalian harus wajib menyiapkan 3 modul ini, 3 folder terlebih dahulu, yaitu satu node underscore modules, package log JSON, dan package JSON. Ini 3 modul wajib yang digunakan untuk membuat program di Node.js. Setelah yang semua tadi udah dilakukan, kita membuat folder pertama yaitu config. Di config ini kita mengisi codingannya dengan ini. Jadi di sini kita mendownload modelnya. Setelah itu kita panggil yang ada di database tadi. Kita panggil dengan host sama dengan process.env.db host. Nah, semua ini akan dijabarkan di folder .env. Dan setelah semua sudah dibuat, maka kita akan membuat file baru yang bernama .env. Di sini kita akan menjabarkan apa yang sudah kita buat di db.js. Di sini di bagian host process.env ini kita isi di env, di .env-nya. DB host, localhost. DB host ini tergantung dengan localhost database yang kita pakai. Seperti XAMPP, di sini ada localhost.
Lanjut DB user, biasanya kalau di localhost usernya itu root. Selanjutnya password, biasanya tidak ada password untuk root. Dan lanjut DB database. Database ini diambil dari yang tadi baru kita buat, yaitu pretest. Pretest itu kita taruh di sini, maka dia otomatis sudah mengambil dari database ini. Lanjut, kita akan membuat model terlebih dahulu. Model di sini kita mengambil data-data yang ada di database, itu kita gunakan untuk melakukan CRUD. Saya akan memberitahukan semua fungsi-fungsi yang ada di file pengguna model ini, di folder model ini. Pertama, di sini ada get pengguna. Di get pengguna ini kita menuliskan query select all from pengguna yang bisa dibaca atau diartikan. Kita pilih semua yang ada di database pengguna, maka otomatis semua yang ada di database pengguna masuk ke get pengguna. Lanjut, yang di bawah ada fungsi get pengguna by ID. Di sini kita mengambil ID yang ada di tabel pengguna. Jadi kayak seperti pilih seluruh yang ada di pengguna where ID. Kalau ada tanda tanya ini apabila ada atau tidak ada. Lanjut ke create pengguna. Create pengguna ini digunakan untuk menambahkan pengguna baru. Kita menuliskan db query insert into pengguna. Otomatis kita akan menambahkan ke dalam tabel pengguna, dan yang ini nama email password ini yang ada yang isi dari tabel pengguna itu. Seperti yang tadi kita telah buat di tabel pengguna, kita mengisi dengan nama, email, password, dan ID. Di sini bisa dilihat nama, email, password, dan ID, value-nya tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Dan value ini kenapa tanda tanya? Karena kita akan membuat baru. Jadi di sini di data pengguna web ini kita akan menambahkan baru. Jadi di sini tanda tanyakan karena isinya kosong. Kita akan menambahkan baru di data pengguna yang ada di webnya. Lanjut ke update pengguna. Update pengguna digunakan untuk mengedit pengguna yang ada di data pengguna tadi. Di sini ada query-nya update pengguna set nama, email, password, dan ID-nya. Jadi di sini kita mengambil namanya dulu, emailnya, passwordnya, dan ID-nya. Yang paling penting di sini adalah ID, karena kita mengambil ID yang sebelumnya digunakan untuk ditampilkan di webnya, ditampilkan di sini, dan semua yang ada di ID itu akan dimunculkan di nama, email, dan passwordnya. Nama, email, passwordnya akan otomatis terisi. Dan lanjut ke delete. Kalau di delete ini kita hanya perlu query delete from pengguna where ID. Di sini kita hanya gunakan untuk mendelete saja, mendelete data yang ada di tabel pengguna. Where ID ini maksudnya adalah kita membaca ID apa yang mau kita hapus. Jadi misalnya kan di sini where ID, contohnya di sini ada Habibi where ID-nya 4. Maka di sini akan dibaca 4. Maka ID 4 akan di-delete. Dan di sini digunakan untuk menjalankan semua fungsi-fungsi yang sudah dijabarkan di atas. Ini kita jalankan, dan ini bisa digunakan untuk semua folder dan file yang ada di sini. Lanjut, setelah kita membuat modules, kita ke controller. Di controller ini kita mengambil data dari pengguna model, yaitu yang tadi atau yang ini. Lanjut, kita di sini sudah diambil, maka di bawah kita membuat get pengguna. Di sini gunanya adalah untuk menampilkan data di bagian sini. Jadi dibacanya kita mengambil data pengguna, dan ketika data pengguna itu sudah diambil, kita akan menaruh di bagian pengguna list. Dan pengguna list itu adalah nanti HTML yang digunakan untuk mengedit atau menampilkan di bagian webnya. Dan di sini ada juga get pengguna form
Di sini itu kita gunakan untuk mengambil ID dan digunakan untuk apakah dia ada ID-nya atau tidak. Dan bisa dibaca if ID. Jika ID-nya ada, maka dia akan menuju ke edit. Dan sedangkan kalau ID-nya tidak ada, dia akan menuju ke tambah. Lanjut di bawah, create pengguna, ini adalah kita untuk mengambil nama-namanya, nama, email, password yang ada di modul tadi, dan ditaruh di pengguna dan digunakan untuk menambah. Selanjutnya update. Update di sini untuk digunakan untuk mengupdate data-data yang tadi ada di web data pengguna. Dan delete di sini digunakan untuk mendelete. Sama seperti di modul tadi, bedanya di sini adalah controllernya yang menjalankan apa-apa yang sudah diambil di modul, maka dijalankan di sini. Lanjut ketika sudah membuat modul controller, kita akan membuat views. Views di sini ini adalah HTML yang digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah diambil di model diambil, maka dijalankan di controller dan ditampilkan di sini. Di sini kita akan menampilkan data-data yang sudah diambil dan dijalankan tadi, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Di sini kita bisa baca pengguna nama, pengguna titik nama. Kita mengambil dari pengguna, dari tabel pengguna kita ambil nama, email, dan password. Dan di sini kita buat pengguna titik ID, edit pengguna titik ID, delete. Maksudnya adalah dari tabel pengguna sesuai ID-nya yang ada, kita akan mengedit dari ID yang ada di sini. Dan selanjutnya di delete-nya juga seperti itu. Dan lanjut, setelah list sudah dibuat, maka kita akan membuat yang satu lagi, form.js. Di sini sama seperti list. Kalau di list itu untuk membuat tampilan awal data pengguna, bedanya kalau di form.js ini digunakan untuk menampilkan form ketika kita tambah atau edit. Jadi di sini ketika kita tambah atau edit, maka ini yang dinamakan form.js. Nah, di form.js ini kita melihat dulu pengguna ada. Jadi cara bacanya itu di sini pengguna ada atau tidak. Kalau ada, dia akan menuju ke edit. Kalau tidak ada, dia akan create. Tapi ini untuk titelnya. Kalau buat programnya yang ini, bacanya pengguna ada atau tidak ada, dilihat dari ID-nya. Kalau ada dia akan ke edit, kalau tidak ada dia akan ketambah. Dan kalau yang ini digunakan untuk melihat atau enggak mengeluarkan title-nya. Misalnya kita di sini ada ID-nya. Kalau kita edit, maka di sini tulisannya edit pengguna. Kalau misalnya kita bisa tambah, otomatis kita tidak punya ID. Maka dia akan ke create pengguna karena kita tidak punya ID. Lanjut, di sini kita mengambil dari tabel pengguna namanya, bukan mengambil, lebih tepatnya kita mengambil kolom dari tabel pengguna yaitu nama, maka di sini kita akan mengisi kolom tersebut. Dan di sini juga ada email dan password. Jadi cara bacanya dari tabel pengguna ada atau tidak ada, maka di sini kalau misalnya ada, maka dia akan memunculkan pengguna titik nama. Dia akan memunculkan namanya. Dan kalau tidak ada, dia tidak memunculkan apa-apa, melainkan kita harus menambahkannya sendiri atau tambah pengguna. Lanjut di bawah, email sama seperti di atas, pengguna titik password juga seperti yang atas. Lanjut di bawah ada update or create. Setelah semuanya sudah jadi, kita lanjut ke routes. Ini adalah cara dimana kita akan meng-route dari semuanya. Jadi kita rutekan kemana-mananya. Misalnya di sini ada read, route ke bagian sini, ini bisa dibaca sebagai pengguna. Kita bisa lihat ini tuh di app.js di terakhiran. Di sini di app.js ini gunanya adalah untuk ngeran semua program yang sudah kita buat.
tapi biasanya ini di terakhir. Contohnya tadi di root ini kita ada get slash pengguna controller get pengguna. Di sini tuh sama dengan kita kayak app.use slash pengguna. Itu sama dengan kita menuliskan slash di sini. Create. Di sini ada router get slash tambah pengguna controller get pengguna form. Di sini kita diarahkan untuk menambah. Kalau misalnya ID-nya tidak ada, kita akan nambah pengguna controller get pengguna form. Habis itu kita akan create pengguna. Selanjutnya update. Kalau misalnya di sini kita melihat ID-nya dulu, apakah ID-nya ada. Kalau ada, maka dia akan ke edit, dan di edit dia akan ke pengguna controller get pengguna form dulu, lalu update penggunanya. Dan terakhir ada delete. Di sini delete digunakan untuk delete seperti biasanya. Dan yang terakhir dari semua itu adalah app.js. Ini adalah yang paling penting seperti yang saya sudah bilang tadi. Di sini digunakan untuk nge-run semua apa yang sudah kita coding di atasnya. Misalnya kita sudah mengoding semua ini, kita ngebuat satu file yang namanya app.js, yang dimana di sini kita mengekspor dulu modulnya, kita panggil semuanya kita panggil dulu modul yang root tadi, folder yang root, yang untuk mengerutekan kemana-kemananya kita panggil di sini. Lalu di sini kita jalankan di app.listen. 3000 ini adalah portnya. 3000 adalah portnya. Contoh bisa dilihat di sini ada 3000 di samping localhost. Ya, di sini 3000. Dan apabila semuanya sudah, kita bisa jalankan dengan cara kita pencet di bagian terminal sini, kita pencet new terminal, dan kita ketikkan mode app.js. Kita enter, maka dan keluar sini kalian bisa klik kontrol lalu ditambah klik. Dan di sini otomatis seperti ini, dan kita harus menuliskan lagi di sini slash pengguna. Seperti apa yang sudah kita tuliskan di sini, slash pengguna. Lalu kita enter, maka akan ditujukan ke form yang tadi. Sekian dari saya, itulah yang telah saya pelajari di P4 kali ini. Ya, jadi itulah penjelasan dari apa-apa yang sudah saya pelajari di pelatihan P4 ini. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.